Pagi di rumah Maya selalu dimulai dengan ritme yang teratur. Jam 6 tepat, aroma kopi memenuhi ruang makan. Suaminya, Ardi, biasanya sudah duduk dengan kemeja rapi, membuka laptop sambil menunggu sarapan. Dua anak mereka, Raka yang duduk di kelas 3 SMA dan Citra yang baru masuk SMP, sibuk dengan seragam masing-masing. Dari luar, semua tampak harmonis, seperti keluarga ideal dalam iklan televisi. Maya berdiri di dapur dengan celemek bermotif bunga. Ia menyiapkan roti panggang, omelet, dan segelas susu untuk anak-anak. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya segar meski usianya sudah 42. Orang-orang yang mengenalnya sering berkata, Maya itu sosok istri sempurna, cantik, pintar, sukses di kantor, dan tetap mengurus keluarga dengan baik. Maya selalu tersenyum mendengarnya, meski dalam hati ia tahu, tidak semua benar-benar seindah kelihatannya. Di meja makan, percakapan berlangsung seperti biasanya. Ardi membicarakan proyek baru di kantornya, Raka mengeluh tentang ulangan matematika, dan Citra sibuk dengan cerita drama Korea yang sedang populer di kalangan teman-temannya. Maya mendengarkan dengan sabar, sesekali menyelipkan nasihat, sesekali ikut tertawa. Ia merasa bangga dengan dua anaknya. Meski Ardi jarang benar-benar mendengar, Maya berusaha menjaga agar percakapan keluarga tetap hidup. Setelah semua berangkat, rumah itu menjadi sepi. Maya duduk sendirian dengan cangkir kopi yang sudah mendingin. Ia bekerja sebagai eksekutif di sebuah perusahaan besar. Posisinya cukup tinggi, membuat banyak orang kagum. Tetapi belakangan, ia sering merasa jenuh. Karir yang stabil dan keluarga yang tampak sempurna ternyata tidak serta-merta membuatnya bahagia. Ada sesuatu yang mengganjal, semacam kerikil kecil yang terus mengusik pikirannya. Malam hari, ketika anak-anak sudah tidur, Maya dan Ardi duduk di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi tidak ada percakapan berarti di antara mereka. Ardi sibuk dengan gawainya, Maya menatap layar TV tanpa benar-benar memperhatikan. Mereka masih tinggal serumah, masih berbagi ranjang, tapi jarak di hati mereka semakin terasa. Ardi jarang bertanya tentang hari-hari Maya, jarang memuji, bahkan jarang tertawa bersama seperti dulu. Semua berjalan seperti rutinitas mekanis. Maya sering bertanya-tanya, kapan semua ini mulai berubah? Dulu, Ardi adalah pria yang penuh perhatian, selalu punya cara membuatnya tertawa. Mereka melewati masa-masa sulit bersama, membangun rumah pertama, menabung untuk biaya sekolah anak, bahkan melewati masa-masa ketika gaji Maya lebih besar dari Ardi. Namun, seiring waktu, kehangatan itu menghilang. Digantikan oleh kesibukan, tuntutan pekerjaan, dan diam yang panjang. Ada momen-momen kecil yang membuat Maya sadar bahwa rumah tangganya tidak sekuat yang terlihat. Suatu malam, ketika ia menyiapkan makan malam, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya letih, tetapi alih-alih berterima kasih atas masakan Maya, ia hanya berkata singkat, "Aku sudah makan di luar." Maya tidak menanggapi, hanya tersenyum kecil, tapi hatinya perih. Ia merasa usahanya tidak lagi dihargai. Di lain waktu, Maya menemukan pesan singkat di ponsel Ardi. Isinya memang tidak terlalu mencurigakan, hanya percakapan pekerjaan dengan seorang rekan wanita. Namun entah kenapa, Maya merasakan keganjilan. Ia ingin bertanya, tapi takut menimbulkan keributan. Akhirnya ia memilih diam. Diam itu semakin lama menjadi jurang. Di sisi lain, Maya juga menyimpan rahasia kecilnya sendiri. Ia pernah hampir menyerah pada pekerjaannya. Tekanan di kantor membuatnya nyaris depresi. Namun ia tidak pernah menceritakan hal itu pada Ardi. Ia takut dianggap lemah. Akibatnya, beban itu ia tanggung sendiri. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menangis dalam sunyi, memastikan anak-anak tidak mendengarnya. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah kebiasaan Maya untuk selalu menjaga penampilan di mata orang lain. Di lingkungan perumahan elit tempat mereka tinggal, Maya dikenal ramah dan aktif di kegiatan sosial. Ia tidak pernah menunjukkan wajah letih atau kecewa. Setiap kali ada arisan, ia tampil rapi, tersenyum,
dan selalu bercerita tentang keberhasilan anak-anaknya. Semua orang mengira rumah tangga Maya sempurna. Hanya Maya yang tahu retakan kecil di balik dinding rumah itu. Suatu sore, Maya duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Ia menatap langit senja, mencoba menenangkan pikirannya. Citra datang menghampiri, duduk di sampingnya. "Mama, kok papa akhir-akhir ini sering pulang telat, ya?" Pertanyaan polos itu membuat Maya tercekat. Ia tersenyum kaku, lalu menjawab, "Papa sibuk kerja, Nak. Biar kita bisa tetap sekolah dan hidup nyaman." Citra mengangguk, meski matanya menyimpan rasa penasaran. Pertanyaan itu menghantui Maya hingga malam. Malam itu, Maya memandangi wajah Ardi yang sudah tertidur. Ada keriput di sekitar matanya, tanda usia yang bertambah. Maya teringat masa muda mereka, saat pertama kali bertemu di kampus, saat Ardi melamarnya dengan cara sederhana, saat mereka sama-sama bahagia menyambut kelahiran Raka. Kenangan itu membuat Maya ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun rasa ragu tetap ada. Hari demi hari, Maya berusaha menjaga keseimbangan. Ia tetap bekerja keras di kantor, tetap mengurus anak-anak, tetap tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa hampa. Seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Ia menyadari, dunia yang tampak sempurna dari luar, sebenarnya sedang retak perlahan. Hari-hari yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi percakapan singkat dan dingin. Maya mulai menyadari, pertengkaran kecil yang sering ia abaikan kini semakin sering muncul. Awalnya hanya soal hal-hal sepele. Siapa yang lupa membayar listrik, siapa yang terlambat menjemput anak, atau siapa yang tidak menutup kulkas dengan benar. Namun, lama-kelamaan, masalah kecil itu berubah menjadi ledakan besar. Suatu malam, Maya dan Ardi terlibat pertengkaran hebat. Semuanya bermula ketika Maya meminta Ardi meluangkan waktu untuk menghadiri acara sekolah Citra. Ardi menolak dengan alasan pekerjaan. "Aku nggak bisa. Ada meeting penting besok pagi, aku harus persiapan," kata Ardi sambil tetap menatap layar laptopnya. Maya merasa tersinggung. "Kamu selalu bilang begitu, Di. Anak-anak itu juga butuh kehadiran kamu. Mereka butuh tahu kalau papanya peduli," ucap Maya dengan nada meninggi. Ardi menutup laptop dengan kasar. "Jangan salahin aku terus, Mei. Semua yang aku lakukan ini buat kalian juga. Kamu pikir gampang jadi kepala keluarga?" Nada suaranya membuat Maya terdiam, tapi hatinya semakin panas. "Kalau semua ini buat keluarga, kenapa rasanya kamu malah makin jauh dari kami?" Pertanyaan itu keluar tanpa bisa ia tahan. Setelah itu, hening panjang mengisi ruangan. Mereka berdua sama-sama lelah, sama-sama menyimpan luka yang tidak pernah diobati. Beberapa hari kemudian, Maya menemukan bukti yang membuat hatinya semakin hancur. Ia melihat foto Ardi bersama seorang wanita, tersimpan di galeri ponselnya. Foto itu tidak mesra, hanya mereka duduk berdua di sebuah kafe. Tapi bagi Maya, itu sudah cukup membuatnya merasa dikhianati. Malam itu, Maya mencoba bicara. "Aku lihat fotomu sama dia." "Siapa dia, Di?" Ardi tampak terkejut, lalu berusaha tenang. "Dia cuma rekan kerja, nggak lebih." Tapi Maya tahu, ekspresi gugup Ardi tidak bisa berbohong. Pertengkaran demi pertengkaran semakin sering terjadi. Suara bentakan yang dulu asing kini menjadi biasa di rumah mereka. Raka dan Citra mulai merasakan perubahan itu. Suatu malam, Raka masuk ke kamar Maya. "Ma, kenapa papa sama mama sering berantem sekarang?" tanya Raka dengan wajah muram. Maya terdiam, menahan air mata. Ia tahu anak-anaknya terluka, tapi ia tidak tahu harus menjawab apa. Hubungan Maya dan Ardi makin dingin. Mereka masih tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing yang hanya bertemu di dapur dan ruang tamu. Saat makan malam, percakapan hanya berisi basa-basi. Citra sering menunduk, Raka lebih memilih makan cepat dan kembali ke kamarnya. Maya merasa gagal menjaga kehangatan rumah tangganya. Rahasia-rahasia lama juga mulai terungkap.
Maya menemukan bahwa selama ini Ardi menyembunyikan masalah keuangan. Ada pinjaman yang tidak pernah ia ceritakan, ada investasi yang gagal. Ketika Maya menanyakan hal itu, Ardi malah marah. "Aku nggak cerita karena aku nggak mau kamu khawatir," jawabnya keras. Maya membalas, "Tapi aku istrimu, Di. Kenapa kamu nggak pernah anggap aku bagian dari keputusan penting?" Kata-kata itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Malam-malam Maya kini diisi dengan tangis dalam diam. Ia sering duduk di kamar sendirian, memandangi foto keluarga mereka yang masih tergantung di dinding. Foto itu diambil 5 tahun lalu, saat liburan ke Bali. Semua terlihat bahagia. Maya bertanya-tanya, bagaimana bisa kebahagiaan itu berubah jadi penderitaan seperti sekarang? Akhirnya, kata yang paling ditakuti Maya pun keluar dari mulut Ardi. "Mei, mungkin kita memang gak bisa lagi kayak dulu. Aku capek terus berantem. Aku pikir kita harus pisah." Maya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti ditampar keras. Kata "pisah" itu menghantam hatinya lebih keras dari semua pertengkaran yang pernah mereka alami. Hari-hari setelah percakapan itu penuh dengan kecemasan. Maya mencoba membicarakan lagi, berharap Ardi berubah pikiran. "Kita bisa coba konseling, Di. Kita masih bisa perbaiki ini." Tapi Ardi hanya menggeleng. "Aku nggak yakin, Mei. Rasanya sudah terlambat." Jawaban itu membuat Maya hancur. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Anak-anak mulai melihat tanda-tanda. Citra sering bertanya, "Mama sama Papa nggak apa-apa, kan?" Maya hanya bisa tersenyum hambar, mencoba menutupi kenyataan. Raka, yang mulai mengerti lebih banyak, memilih diam. Tapi Maya tahu, diamnya Raka adalah bentuk luka yang ia sembunyikan. Suatu malam, pertengkaran terakhir terjadi. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan. Suara mereka bahkan terdengar hingga ke kamar anak-anak. Maya menangis sambil berkata, "Aku udah berusaha, Di. Tapi kalau kamu memang gak mau lagi, aku gak bisa paksa." Ardi hanya terdiam, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Sejak malam itu, Maya tahu, rumah tangganya berada di ujung jurang. Retakan yang dulu kecil kini sudah menjadi jurang yang tidak bisa dijembatani lagi. Ia hanya menunggu waktu, sampai semuanya benar-benar runtuh. Hari itu, keputusan resmi dibacakan di ruang sidang perceraian. Maya duduk di kursi panjang, menatap lurus ke depan. Suara hakim terdengar jelas, tetapi baginya seperti gema yang kosong. Hatinya hancur, tapi wajahnya tetap tenang. Saat palu diketuk, tanda perceraian mereka sah secara hukum, dunia Maya seakan runtuh. 20 tahun pernikahan berakhir dalam sekejap, hanya dengan beberapa lembar dokumen. Keluar dari pengadilan, Maya menggenggam tasnya erat-erat. Langkahnya goyah, tapi ia berusaha tegar. Ardi berjalan di depannya, tanpa menoleh sedikit pun. Mereka kini resmi menjadi 2 orang asing. Maya ingin menangis sekeras-kerasnya, tetapi ia menahan diri. Di luar gedung pengadilan, wartawan lokal berdiri, berharap ada kisah menarik dari perceraian seorang eksekutif perempuan. Maya menunduk, berjalan cepat menuju mobil. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi sudah pindah ke apartemen kecil dekat kantornya. Maya tinggal bersama Raka dan Citra. Ia memandangi meja makan yang kini hanya terisi 3 piring. Ada kursi kosong yang dulu selalu ditempati Ardi. Setiap kali melihat kursi itu, hatinya diremas perasaan bersalah. Ia merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai ibu. Raka makan dengan cepat tanpa bicara banyak, sementara Citra menunduk, berusaha menahan tangis. Setelah anak-anak tidur, Maya masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari. Air mata akhirnya jatuh juga. Tangisan itu tidak bisa ia tahan. Selama ini ia mencoba kuat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Hidup yang dulu teratur kini kacau. Ia tidak tahu harus mulai dari mana.
Hari-hari berikutnya semakin berat. Maya harus membagi waktu antara pekerjaan, mengurus anak, dan menghadapi tekanan emosional. Di kantor, ia tetap profesional, tetap tersenyum dalam rapat, tetap memberi arahan pada tim. Namun begitu pulang ke rumah, ia merasa kosong. Ia sering menangis di kamar mandi agar anak-anak tidak melihat. Ada rasa bersalah yang selalu menghantui. Apa aku sudah cukup berjuang? Apa aku penyebab rumah tangga ini hancur? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Raka mulai berubah. Ia lebih sering diam, mengurung diri di kamar. Nilai-nilainya menurun. Guru sekolah menghubungi Maya untuk menanyakan apa yang terjadi. Maya hanya bisa berkata, "Kami sedang ada masalah keluarga." Ia tahu perceraian ini memengaruhi anak-anak lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Citra pun menjadi lebih sensitif. Gadis kecil itu sering menangis hanya karena hal-hal sepele, lalu memeluk Maya erat-erat seolah takut kehilangan. Maya merasa terisolasi. Ia jarang keluar rumah selain untuk bekerja. Pertemuan arisan ia hindari, undangan reuni ia abaikan. Ia tidak sanggup menjawab pertanyaan orang-orang yang selalu ingin tahu. Kenapa pisah? Apa yang sebenarnya terjadi? Maya memilih diam. Ia tidak ingin anak-anaknya mendengar gosip tentang keluarganya sendiri. Ada malam-malam ketika Maya menatap cermin lama sekali. Wajahnya tampak lelah, garis-garis halus semakin terlihat. "Siapa aku sekarang?" bisiknya pada bayangan sendiri. Ia tidak lagi istri seseorang. Ia hanya seorang ibu tunggal dengan 2 anak yang terluka. Gelar eksekutif yang dulu membanggakan pun terasa hambar. Semua pencapaian profesionalnya tidak bisa menutupi kehancuran rumah tangganya. Di titik ini, Maya benar-benar merasa sendirian. Ardi jarang menghubungi, hanya sesekali menanyakan kabar anak-anak. Tidak ada lagi pesan singkat, tidak ada lagi panggilan telepon larut malam. Orang yang dulu menjadi pasangan hidupnya kini terasa asing. Maya merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Suatu malam, Maya duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram, televisi menyala tanpa suara. Ia membuka album foto lama. Setiap halaman adalah kenangan. Pernikahan sederhana mereka, liburan keluarga ke Yogyakarta, ulang tahun Raka yang ke-7, senyum Citra saat pertama kali bisa bersepeda. Semua itu kini hanya tinggal gambar. Maya menangis tanpa suara, merasakan sakit yang tidak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Titik terendah itu benar-benar menekan Maya ketika ia harus menandatangani dokumen pembagian aset. Rumah yang mereka tempati akan tetap miliknya bersama anak-anak. Tapi ada beberapa hal lain yang harus dijual. Maya merasa seperti kehilangan bukan hanya suami, tapi juga sebagian dari hidup yang ia bangun selama 20 tahun. Semua kerja keras ini, semua pengorbanan, kenapa harus berakhir begini? Pikirnya. Suatu malam, saat kelelahan menumpuk, Maya jatuh sakit. Badannya demam tinggi, kepalanya pusing. Namun ia tetap memaksa bangun untuk menyiapkan sarapan anak-anak. Raka melihatnya pucat, lalu berkata, "Ma, istirahat aja. Biar aku yang urus Citra." Maya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kini anak-anaknya juga ikut menanggung beban. Rasa bersalah itu semakin menekan. Di tengah keputusasaan, Maya sempat berpikir untuk menyerah. Ia merasa tidak sanggup lagi. Tapi setiap kali melihat wajah Raka dan Citra, ia menemukan alasan untuk tetap berdiri. Meski hatinya hancur, ia tahu ia tidak boleh menyerah. Anak-anaknya membutuhkan dirinya lebih dari sebelumnya. Maya tidak tahu kapan luka itu akan sembuh. Yang ia tahu, ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik, "Dari titik terendah inilah, kamu bisa mulai bangkit lagi." Hari-hari setelah perceraian terasa berat, tapi perlahan Maya menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya terjebak dalam kesedihan. Ia mulai mencoba menata hidupnya, meski langkah itu kecil dan penuh keraguan. Anak-anak menjadi alasan utama ia harus tetap kuat. Namun di balik itu, ada juga suara hati yang mulai berkata, "Maya,
ini saatnya kamu menemukan dirimu lagi. Suatu pagi, setelah mengantar Citra ke sekolah, Maya duduk di kafe kecil dekat kantor. Ia menatap daftar menu, lalu tersenyum. Dulu, ia sering ke kafe ini bersama teman-teman kuliahnya. Saat itu, ia suka sekali menulis catatan pendek di buku kecilnya, puisi sederhana, renungan, bahkan sketsa cerita. Hobi yang sudah lama ia tinggalkan sejak menikah. Tiba-tiba, Maya merasa rindu. Ia membeli sebuah buku catatan baru di toko sebelah, lalu mulai menulis lagi. Kata demi kata mengalir, meski masih kaku. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Di rumah, Maya mulai menata ulang ruang kerjanya. Ia memindahkan meja, menaruh rak buku kecil, dan menaruh tanaman hias. Ruangan itu menjadi tempat pribadinya, tempat ia bisa membaca, menulis, atau sekadar duduk tenang. Anak-anak heran melihat perubahan itu. "Mama lagi suka nulis, ya?" tanya Citra. Maya tersenyum. "Iya, nak. Mama lagi belajar cari teman baru, teman dalam bentuk kata-kata." Selain menulis, Maya juga mendaftarkan diri ke kursus singkat desain grafis. Di kantor, ia memang sudah lama terbiasa dengan pekerjaan manajerial, tetapi ia merasa ingin mempelajari hal baru. Saat pertama kali masuk kelas, Maya agak canggung karena sebagian besar peserta jauh lebih muda darinya. Tapi begitu instruktur mulai menjelaskan, Maya larut. Ia merasa semangat yang lama hilang kini kembali. "Ternyata aku masih bisa belajar," pikirnya. Perubahan juga terasa di rutinitas sehari-hari. Maya mulai lebih sering berjalan kaki di taman dekat rumah. Udara segar dan deru langkah kecil membuat pikirannya lebih ringan. Di taman itu, ia bertemu orang-orang baru, ibu-ibu yang suka olahraga, remaja yang berlatih skateboard, bahkan seorang kakek yang gemar memberi makan burung. Dari mereka, Maya belajar bahwa kebahagiaan bisa muncul dari hal-hal sederhana. Di kantor, Maya juga mulai menemukan ritme baru. Setelah perceraian, ia sempat merasa kehilangan fokus. Tapi ketika ia mulai menulis lagi, ketika ia mengikuti kursus, ia merasa lebih percaya diri. Ia berani mengambil proyek-proyek baru. Rekan-rekannya kagum melihatnya kembali bersemangat. "Maya, kamu kelihatan lebih fresh sekarang," kata salah satu kolega. Maya hanya tersenyum, meski dalam hati ia tahu, perjalanan menuju titik ini penuh air mata. Malam-malam Maya yang dulu diisi tangisan kini berganti dengan membaca buku atau menulis. Ia menemukan bahwa kesunyian bisa jadi sahabat, bukan musuh. Di meja kerja kecilnya, ia menulis tentang perasaan, tentang anak-anak, tentang mimpi-mimpi yang sempat terkubur. Ia bahkan mulai bermimpi untuk menulis sebuah buku suatu hari nanti. Buku tentang perjalanannya, tentang keberanian perempuan untuk bangkit setelah jatuh. Suatu sore, Raka masuk ke ruang kerja Maya. "Ma, aku baca tulisan Mama di meja. Boleh, ya?" Maya sempat malu, tapi ia mengangguk. Raka duduk dan membaca beberapa halaman. Setelah itu, ia menatap Maya. "Mama hebat. Aku nggak tahu Mama bisa nulis sebagus ini." Kata-kata itu membuat Maya terharu. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa benar-benar dihargai. Tak hanya itu, Maya mulai mengatur keuangannya dengan lebih bijak. Dulu, Ardi yang banyak mengurus investasi dan tabungan. Kini, semua ada di tangannya. Ia membaca buku tentang perencanaan finansial, berdiskusi dengan konsultan, dan belajar membuat rencana jangka panjang untuk pendidikan anak-anak. Setiap kali ia berhasil menabung lebih banyak, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. "Aku bisa. Aku mampu," bisiknya. Tidak semua berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Maya kembali teringat masa lalu, kembali merasa hampa. Namun ia belajar untuk tidak terjebak terlalu lama. Ia menuliskannya di jurnal, lalu menutupnya. Baginya, menulis adalah cara untuk melepaskan luka. Perlahan, luka itu tidak lagi berdarah, meski bekasnya tetap ada. Satu hal penting yang Maya sadari, ia mulai mengenal dirinya lagi. Selama 20 tahun,
Ia terlalu sibuk menjadi istri, ibu, dan karyawan. Ia lupa menjadi Maya, perempuan dengan mimpi, keinginan, dan identitas sendiri. Kini, setelah semua runtuh, ia justru menemukan kesempatan untuk kembali pada dirinya. Maya mulai mencintai dirinya sendiri. Ia merawat tubuhnya lebih baik, makan lebih sehat, dan sesekali memanjakan diri dengan hal kecil seperti menonton film sendirian di bioskop atau membeli bunga untuk meja kerjanya. Suatu malam, Maya menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku lebih kuat dari yang aku kira." Kalimat itu menjadi mantra yang ia ulang setiap kali merasa rapuh. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya kini ia punya pijakan yang lebih kokoh. Dari semua pengalaman baru itu, Maya sadar bahwa perceraian bukan akhir hidupnya. Justru, itu adalah awal dari babak baru. Babak di mana ia bisa menentukan jalan sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Ia mulai percaya, hidupnya masih bisa indah, bahkan mungkin lebih indah daripada sebelumnya. Maya menutup buku catatannya malam itu dengan senyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut pada hari esok. Ia merasa siap melangkah. Setelah mulai menemukan kembali dirinya melalui menulis dan belajar hal-hal baru, Maya menyadari ada satu hal penting yang ia butuhkan, teman. Selama bertahun-tahun, lingkaran sosialnya hanya sebatas lingkungan kantor dan tetangga perumahan. Setelah perceraian, ia sempat menarik diri dari banyak orang karena takut pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Namun lama-lama, Maya merasa kesepian. Ia butuh orang-orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Kesempatan itu datang saat ia mengikuti kursus desain grafis. Di kelas, Maya berteman dengan seorang perempuan muda bernama Lala. Lala ceria, penuh energi, dan tidak segan mengajak Maya mengobrol. "Mbak Maya, ikut nongkrong bareng kita habis kelas. Yuk," ajaknya suatu sore. Maya sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka pergi ke warung kopi kecil, bercanda bersama teman-teman lain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa ringan. Ia bisa tertawa tanpa harus berpura-pura. Lala kemudian menjadi teman dekat. Meski usianya jauh lebih muda, Lala sering memberi perspektif baru. "Mbak, hidup itu jangan terlalu dipikirin sampai ribet. Kadang kita perlu nekat aja," katanya sambil menyeruput kopi susu. Maya tersenyum. Nasihat sederhana itu terasa segar, berbeda dari obrolan formal di kantor atau basa-basi di arisan. Selain Lala, Maya juga mulai dekat dengan seorang tetangga baru, Bu Ratih. Perempuan parubaya itu pindah ke rumah seberang setelah suaminya meninggal. Suatu sore, ketika Maya sedang menyiram tanaman, Bu Ratih menyapanya. Dari obrolan ringan tentang bunga, mereka akhirnya sering duduk bersama di teras. Bu Ratih bercerita tentang masa-masa sulitnya membesarkan anak sendirian. "Awalnya saya pikir nggak sanggup, Mei. Tapi ternyata, pelan-pelan kita bisa kok. Hidup selalu kasih jalan kalau kita mau jalanin," katanya sambil tersenyum. Maya merasa dikuatkan. Persahabatan baru ini membuat Maya punya tempat bercerita. Ia mulai berani mengungkapkan perasaannya, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Ketika ia bercerita tentang rasa bersalah terhadap anak-anak, Lala menepuk tangannya. "Mbak, jangan salahin diri sendiri terus. Anak-anak Mbak butuh lihat Mbak bahagia juga. Itu cara terbaik buat mereka sembuh." Kata-kata itu menempel di hati Maya. Tidak hanya dukungan emosional, persahabatan ini juga membuka peluang baru. Lala, yang ternyata bekerja di bidang kreatif, mengajak Maya ikut dalam sebuah proyek kecil membuat desain poster untuk komunitas lokal. Maya awalnya ragu dengan kemampuannya, tapi Lala meyakinkan, "Mbak pasti bisa. Kan udah belajar juga." Ternyata, hasil kerja mereka diapresiasi banyak orang. Maya merasa percaya diri untuk mencoba lebih banyak. Di sisi lain, Bu Ratih sering mengajak Maya ikut kegiatan sosial di lingkungan. Mulai dari bakti sosial hingga mengajar anak-anak kurang mampu. Saat pertama kali ikut, Maya merasakan kehangatan yang berbeda. Melihat tawa anak-anak membuat hatinya lega.
Ia sadar, berbagi waktu dan tenaga ternyata bisa jadi cara untuk menyembuhkan diri. Raka dan Citra juga merasakan perubahan. Mereka melihat mama mereka lebih sering tersenyum. Citra pernah berkata, "Ma, mama sekarang lebih ceria. Ya, aku suka lihat mama kayak gini." Raka, meski lebih pendiam, mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat. Ia kadang ikut menemani Maya saat ia menulis atau membantu menyiapkan keperluan kursus. Dukungan anak-anak, meski tidak selalu lewat kata-kata, memberi Maya kekuatan besar. Suatu malam, Maya, Lala, dan Bu Rati duduk bersama di teras rumah Maya. Mereka mengobrol sambil minum teh hangat. Lala bercerita tentang mimpinya membuka studio desain, sementara Bu Rati mengenang masa mudanya. Maya mendengarkan sambil tersenyum. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ada orang-orang yang peduli, yang siap mendukungnya tanpa syarat. Maya mulai menyadari satu hal penting. Persahabatan bisa menjadi obat. Dengan teman, ia bisa berbagi beban. Dengan teman, ia bisa tertawa lagi. Dan dengan teman, ia bisa melihat hidup dari sisi yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terisolasi. Dunia yang sempat gelap kini mulai punya cahaya. Di jurnalnya malam itu, Maya menulis, "Aku tidak sendirian. Tuhan selalu kirim orang-orang baik di saat yang tepat." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Maya tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, masih ada luka yang harus disembuhkan. Tapi dengan persahabatan dan dukungan baru, ia merasa lebih kuat untuk melangkah. Sejak saat itu, Maya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuka hati untuk pengalaman baru, untuk orang-orang baru. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam kesedihan masa lalu. Ia tahu, hidup punya banyak kejutan. Dan mungkin, di balik semua rasa sakit, ada kebahagiaan yang menunggu untuk ditemukan. Hari-hari Maya mulai berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas baru, bekerja dari rumah, sesekali mengambil proyek desain kecil, menghabiskan waktu dengan anak-anak, dan berkumpul bersama Lala serta Bu Ratih. Kehidupan terasa lebih stabil. Namun, justru di saat ia mulai nyaman dengan kesendiriannya, sesuatu yang tak terduga datang. Itu berawal dari acara komunitas yang digagas oleh Bu Ratih. Mereka mengadakan pameran kecil untuk menampilkan karya seni warga sekitar, termasuk hasil desain poster Maya dan beberapa lukisan anak-anak muda. Di acara itu, Maya dikenalkan dengan Ardi, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai fotografer lepas. Ardi sederhana, ramah, dan punya cara bicara yang membuat orang merasa nyaman. Maya awalnya hanya mengobrol singkat, tapi ada sesuatu pada cara Ardi menatap dunia lewat kameranya yang membuat Maya penasaran. Beberapa hari kemudian, Ardi menghubungi Maya untuk meminta bantuan membuat desain katalog foto. Maya setuju, meski hatinya sedikit berdebar. Kerja sama itu membawa mereka lebih sering berinteraksi. Ardi sering datang membawa kopi, lalu mereka berdiskusi berjam-jam. Di sela pembicaraan tentang desain, Ardi kerap menyelipkan cerita-cerita ringan tentang perjalanannya memotret di berbagai tempat. Maya mendengar dengan antusias, kadang ikut tertawa, kadang terdiam merenung. Yang membuat Maya terkejut adalah betapa mudahnya ia merasa nyaman di dekat Ardi. Tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian. Ardi tidak pernah menyinggung masa lalu Maya, seakan ia menghargai bahwa setiap orang punya cerita masing-masing. Perlahan, perasaan hangat itu tumbuh, meski Maya berusaha menyangkalnya. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, Ardi berkata, "Maya, kamu tahu nggak? Aku salut sama kamu. Bisa bangkit lagi setelah semua yang kamu lalui, itu nggak mudah." Kalimat sederhana itu membuat dada Maya sesak. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang benar-benar melihat dirinya seperti itu, tanpa label, tanpa bayangan masa lalu. Citra pernah memperhatikan perubahan ini. Mama sering senyum kalau ngobrol sama Pak Ardi," katanya menggoda. Maya hanya tertawa kecil dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Citra benar. Maya mulai menyadari bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua,
bahkan dalam hal yang tidak pernah ia rencanakan. Ia dulu sempat yakin bahwa pintu hatinya sudah tertutup rapat setelah perceraian. Tapi kehadiran Ardi membuatnya berpikir ulang. Cinta ternyata bisa datang di saat kita tidak mencarinya. Meski masih ada keraguan, Maya memilih untuk tidak menutup diri. Ia membiarkan waktu yang menjawab. Baginya, yang terpenting saat ini adalah merasakan kebahagiaan kecil yang tulus. Dan bersama Ardi, ia mulai melihat warna baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Perlahan, hidup Maya benar-benar berubah. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kegagalan rumah tangga, ia kini menemukan ritme baru yang lebih seimbang. Pagi hari, ia mengantar Bima berangkat sekolah sambil bercanda ringan. Sore hari, ia duduk bersama Citra di ruang tamu, membicarakan rencana kuliah. Momen kecil itu memberi Maya kebahagiaan yang dulu terasa mustahil. Di sisi lain, karir barunya semakin berkembang. Proyek-proyek desain yang ia kerjakan tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga rasa percaya diri. Maya merasa dirinya kembali dihargai, bukan karena status istri seseorang, melainkan karena karyanya. Ia bahkan mulai diminta mengisi workshop kecil di komunitas kreatif. Meski gugup, Maya menikmatinya. Ardi masih hadir dalam hidupnya, bukan sebagai pengganti siapapun, melainkan sebagai teman yang mendukung. Mereka tidak buru-buru memberi label pada hubungan itu. Bagi Maya, yang terpenting adalah perasaan ringan dan tulus setiap kali bersama. Anak-anak pun mulai menerima kehadiran Ardi. Bima sering ikut membantu saat Ardi memotret, sementara Citra dengan antusias bertanya tentang teknik fotografi. Rumah Maya terasa lebih hidup, penuh percakapan hangat. Lala suatu kali berkata, "Mei, aku lihat kamu sekarang jauh lebih bahagia. Wajahmu beda sekali dibandingkan beberapa bulan lalu." Maya hanya tersenyum, menyadari betapa benarnya kata-kata itu. Hidupnya kini bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang berkembang. Yang paling mengejutkan bagi Maya adalah kesadarannya sendiri. Ia tidak lagi menyesali masa lalu. Perceraian yang dulu ia anggap sebagai akhir dunia, kini tampak seperti pintu menuju babak baru. Semua rasa sakit, tangisan, dan malam-malam penuh cemas ternyata membawanya ke titik ini. Titik di mana ia bisa berkata, "Aku baik-baik saja." Hidup Maya kini lebih berwarna. Ada tawa anak-anak, semangat bekerja, kehangatan sahabat, dan mungkin bibit cinta yang baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah menunggu keadaan sempurna, melainkan berani melangkah meski hati pernah terluka. Maya mengira hidupnya akhirnya sampai di titik tenang. Ia merasa sudah menemukan keseimbangan antara pekerjaan, anak-anak, sahabat, dan bahkan hubungan barunya dengan Ardi. Namun, suatu sore, sebuah amplop coklat yang dikirimkan lewat kurir mengubah segalanya. Isi amplop itu adalah salinan email lama, percakapan antara suaminya, Raka, dengan seorang rekan kerja. Maya membaca dengan jantung berdebar. Ternyata, selama ini ada pihak lain yang ikut membuat rumah tangganya hancur. Sebuah intrik kantor yang penuh manipulasi. Rekan Raka dengan sengaja menebar fitnah dan menyembunyikan laporan, membuat Raka tampak bersalah. Tekanan pekerjaan itu kemudian terbawa ke rumah, melahirkan pertengkaran demi pertengkaran. Raka tak pernah bercerita, memilih memendam semuanya sendiri. Air mata Maya menetes. Selama ini ia yakin perceraian terjadi karena kesalahan pribadi mereka berdua. Ia menuduh Raka tak setia, ia pun menyalahkan dirinya yang terlalu sibuk. Namun kenyataannya lebih rumit daripada itu. Ada faktor eksternal yang membuat semuanya runtuh. Maya merasakan campuran marah, sedih, sekaligus lega. Marah karena kebenaran disembunyikan begitu lama, sedih karena semua sudah terlambat, tapi lega karena ia akhirnya mengerti. Malam itu, Maya duduk bersama anak-anak dan bercerita dengan hati-hati. Bima terdiam lama, lalu berkata, "Jadi sebenarnya ayah tidak sepenuhnya salah." Maya mengangguk pelan. Citra pun berbisik, "Kalau begitu, kita tidak perlu membenci ayah."
Maya memeluk keduanya erat-erat. Setidaknya, anak-anak kini bisa melihat ayah mereka dengan kacamata berbeda. Beberapa hari kemudian, Maya memberanikan diri bertemu Raka. Pertemuan itu penuh keheningan. Raka menatap Maya dengan mata lelah, seolah menanggung beban yang tak pernah selesai. Maya hanya berkata, "Aku tahu sekarang." Raka menunduk, dan untuk pertama kalinya setelah lama berpisah, mereka berbicara dengan tenang. Tidak ada janji untuk kembali, tidak ada penyesalan yang berlebihan. Hanya pengakuan jujur bahwa mereka pernah berjuang, dan pernah kalah. Sepulang dari pertemuan itu, Maya duduk di teras rumah. Ia menatap langit sore, merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Hidupnya tidak sempurna, tapi ia belajar menerima kenyataan dengan lapang dada. Ia tahu cinta bisa berubah bentuk, kadang menjadi luka, kadang menjadi pelajaran, dan kadang tetap menjadi kenangan yang harus dihormati. Rahasia besar yang terungkap itu membuat Maya menyadari satu hal: hidup tidak pernah bisa ditebak. Tetapi apapun yang terjadi, ia masih punya hak untuk memilih bahagia. Dan kali ini, ia memilih menjalani hidupnya dengan penuh warna, tanpa lagi menoleh ke belakang terlalu lama.